Saya, Fadel Muhammad, akan menjelaskan normalisasi data. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu normalisasi data. Normalisasi merupakan teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara mengelompokkan sehingga terbentuk entitas yang non-redundant, stabil, dan fleksibel. Normalisasi juga dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi itu sudah baik, yaitu dapat dilakukan proses insert, update, delete, dan modifikasi pada satu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi integritas data dalam relasi yang sama dan menentukan hubungan antara masing-masing kelompok. Lalu saya akan menjelaskan tujuan normalisasi data. Yang pertama, yaitu mengurangi redundansi data. Yang kedua, perubahan data atau penyisipan, pengubahan, dan penghapusan terjadi hanya pada kelompok data tersebut. Yang ketiga, mencegah anomali pada data, yaitu keanehan pada proses penyisipan, pengubahan, dan penghapusan. Yang keempat, struktur data mudah dipahami dan dikembangkan. Lalu masuk proses normalisasi. Yang pertama yaitu data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Lalu selanjutnya kita akan memasuki tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi biasanya dimulai dari tahap ringan 1NF hingga paling ketat 5NF. Tetapi di sini kami hanya akan menjelaskan dari 1NF sampai 3NF saja. Yang pertama, bentuk tidak normal untuk menghilangkan perulangan grup. Yang kedua, bentuk normal pertama atau 1NF untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Selanjutnya, bentuk normal kedua yaitu 2NF untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Selanjutnya, bentuk normal ketiga atau 3NF untuk menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Selanjutnya, bentuk normal Boyce code atau BCNF untuk menghilangkan ketergantungan multi-value. Selanjutnya, bentuk normal keempat yaitu 4MF untuk menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Sampai bentuk normal kelima. Lalu, sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau lossless joint decomposition. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Selanjutnya saya Berliana akan langsung pada proses normalisasi dengan studi kasus rumah sakit. Ada beberapa entitas dalam data rumah sakit yaitu ID dokter, nama dokter, ID pasien, nama pasien, penyakit, ID ruangan, dan tanggal masuk rumah sakit. Contoh data yang tidak normal. Data ini dikatakan tidak normal karena data ini bersifat apa adanya, tidak mengikuti format yang ada. Normalisasi bentuk 1NF. Syarat-syarat normalisasi bentuk 1NF yaitu yang pertama, telah ditentukannya primary key untuk tabel atau relasi tersebut. Yang kedua, tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Yang ketiga, tiap atribut hanya memiliki satu pengertian.
Selanjutnya, saya Nia Soraya akan menjelaskan tentang normalisasi bentuk 2NF. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Kemudian yang kedua, atribut bukan kunci atau non-key haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya atau fully functional dependency pada kunci utama atau primary key. Selanjutnya, normalisasi bentuk ketiga NF. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal kedua. Kemudian yang kedua, atribut bukan kunci atau non-key harus tidak memiliki ketergantungan transitif. Dengan kata lain, suatu atribut bukan kunci atau non-key tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional atau fungsional dependency terhadap atribut bukan kunci lainnya. Seluruh atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key di relasi itu saja.